menikah, Mbak. Mas Wardono lah laki-laki yang tepat adanya, menurut hati dan pikiranku. Cobalah pikirkan, Mbak. Apa aku harus berkelana lebih jauh lagi untuk mengembarakan cinta? Mbak lebih ikhlas aku jadi petualang ketimbang menyemat cinta pada seseorang yang sesungguhnya cukup baik menurut pilihanku. Hujan. Selesaikan melipatmu. Mbak mau urus makan malam. Mbak, meminta segera menyelesaikan lipatan-lipatan ini apakah lebih sulit ketimbang menjawab pertanyaanku? Sudah jam 7 malam. Perut seluruh isi rumah ini lebih sulit diatur kalau lapar ketimbang pertanyaanmu. Oh, jadi pernikahanku ndaklah penting begitu? Bukan begitu. Kau mau Mas Hardi, Mbak Retno, Putro, Danar, Lek Setio, Mas Cakil, Mbak Yanti, dan Bude Samirem mencakar-cakar. Kemudian menyergapmu dalam kamar berteriak, "Lapar, lapar, lapar," sambil membawa daun pisang membalutmu untuk dipanggang atau dipepes agar mereka bisa makan. Mau kamu? Guyon terus kan? Tak jemur lagi nih pakaiannya, biar basah, biar sama-sama susah. Besoknya, aku, Mas Hardi, Mbak Retno, Putro, Danar, Lesutio, Mas Cakil, Mbak Yanti, dan Bude Samirem akan mengejar-ngejar Mbak, lalu berteriak, "Dingin, dingin, dingin," menyergap Mbak dalam kamar, lalu menguliti Mbak, menggunduli Mbak. Kulit Mbak dijahit dengan medang rambut Mbak sendiri untuk dibungkus tubuh kami yang kedinginan. Kalau kurang, daging Mbak biar diiris tipis-tipis sampai kami berpakaian utuh. Mbak mau? Ngeguyon kan? Si Mbak inilah, Mbak selalu begitu. Kalau aku bahas soal pernikahan yang alot ini, sejak 2 minggu lalu Mbak sok merepotkan diri dan mengalihkan percakapan. Rumah yang berhadapan lah, berseberangan pintu dengan satu jalan. Alasan, gak logis. Serius lah Mbak, apa aku harus lari ke kuburan, nyekar ke batu nisan bapak dan simbok, sambil memutih daun-daun yang gugur dan ditutup dengan menyusun hanjon di atas makam mereka? Mbak, ini pakaiannya udah mau selesai aku lipatin. Siap ini kita makan. Dan niat baik menikahku harus kita bahas. Harus, ya Mbak ya? Selalu saja begitu. Seperti tidak dengar. Padahal tak jauh kok dari sini ke dapur situ, cuman setembok. Hebat betul kehematanmu itu ya Mbak ya. Sampai bilangnya baiklah saja pun kau hemat. Tapi kapan kayanya? Coba teleponkan Mas Cakil dan Pak D. Sudah pulang belum? Mau kita tunggu ndak? Kalau memang masih lama, biar kita makan berdua. Ndak usah nunggu mereka. Cepat. Aku terus disuruh ini Reno Rono Rana segini macam. Mbak kapan mau jawab pertanyaanku? Ada waktunya, secepatnya. Malam ini? Setelah semua lurus dan jelas peruntukannya. Akur? Dak. Apa pula yang mau lurus-luruskan? Dikira cinta aku dan Mas Wardono itu nyimpang apa? Cinta kamu berdua itu seberangan. Orang serius kok. Ini nih kebiasaan ngeguyon. Jadi ndak lucu. Kamu itu keras. Persis almarhum bapak. Bisa ndak sih sabar? Segitu sesaknya kamu mau menikah ya? Terus melupakan keluarga, wejangan dari bapak dan simbok. Menuruti hawa nafsu untuk bisa segera bersama laki-laki pujaan hatimu dan melupakan rasa lapar seperti sekarang ini. Luar biasa sekali laki-lakimu itu ya. Bisa melenyapkan rasa laparmu. Bisa ndak dia melenyapkan emosi dan naik darahmu sekalian? Kalau bisa, bagus betul itu. Tak nikahkan kamu malam ini juga. Meja makan sudah menunggu. Dan jangan buat masakanku yang enak itu hambar rasanya. Hanya karena pertanyaan hawa nafsumu itu. Astagfirullah. Ya Gusti, kaget Mbak Ti. Besar betul gelegernya. Persis hawa nafsumu. Meledak-ledak, meluap-luap, bikin orang kaget sampai ngucap. Dan yang paling penting, buat takut. Rasain. Hawa nafsu. Hebat betul Mbak bilang itu hanya sekedar hawa nafsu. Itu manusiawi. Dan kita ditakdirkan untuk menikah, berpasang-pasangan, ketika kita sudah merasa siap lahir dan batin. Dan aku merasa siap. Mas Wardono apalagi? Tidak seperti Mbak yang tidak akan pernah siap menikah dengan siapa dan kapan saja. Dan kurasa Mbak mempertahankan kegadisan Mbak agar mati sebagai perawan suci. Dan kelak akan menjadi bidadari penjaga sorga yang abadi, dipersunting oleh para wali yang mati syahid karena jihad. Oh, atau laki-laki yang sahabat dengan Mbak? Atau jangan-jangan Mbak telah kehilangan hawa nafsu ya? Mati nurani. Hingga permintaan laki-laki untuk menikahi Mbak terus ditolak dengan begitu mudah tanpa ada pertimbangan. Dan Mbak... Masih banyak yang harus kau sampaikan. Ini piringmu.
Duduk. Nggak usah kamu telepon. Mbak sudah dapat pesan. Mereka terjebak hujan, nggak bisa pulang. Jadi kita makan duluan saja. Jangan lupa sisakan. Kadang kamu terlampau bernafsu. Seperti sekarang, bernafsu mengoceh. Kamu sudah gila dibuat si Wardono itu. Entah dikasih makan apa, kamu sampai segitu ndak bertata keramanya bicara kepadaku. Mbakmu. Duduk, ambil makanmu. Aku ndak mau makan. Mau mati kelaparan. Kamu hanya perlu makan supaya kamu punya tenaga untuk menghinaku lebih pahit lagi. Masih banyak bukan unek-unek yang mau kamu lampiaskan? Nah, makan supaya kamu punya kekuatan sampai ke sana. Mas Wardono juga sudah mendesak. Usianya semakin tua. Terus nambah. Simboknya juga sudah minta kami agar segera menikah. Dia sudah tua, sakit-sakitan. Keinginannya hanya ingin menimang cucu dari Mas Wardono. Dan dia mau anak itu dari pernikahan kami. Sudah bicara langsung ke kamu? Iya, kira-kira begitu kata Mas Wardono yang dia sampaikan seminggu lalu. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, kenapa aku punya mbak yang berpikiran picik begini? Wah, kok pedas betul cah kangkung ini, Nar. Padahal ndak banyak aku kasih cabai, cuma 5 kok, biasa. Ini cah kangkung terhambar yang pernah aku makan, dan aku nyesal mengunyahnya. Sayang sekali, aku lapar berat karena dipaksa melipati pakaian kita yang banyaknya segudan dari jemuran tadi. Dan kalau aku tidak makan sekarang, besok aku tidak punya tenaga lagi. Mana tahu kan, bagus seperti aku disuruh-suruh lagi. Setrika itu semua pakaian. Besok Putra dan Wahyu mau ganti seragam. Bukti mau berobat. Mas dan mbak-mbakmu juga mau bekerja. Dan mbak mau nemani Budi berobat. Siap nyetrika, kamu nyapu ya, cuci piring. Jangan lupa, semua pernak-pernik rumah dilap sampai mengkilat. Terus lantai dipel ya. Halaman jangan lupa disapu ya. Anak-anak kampus ini suka ngurusin pokok jambu dan mangga. Daunnya jadi bertebaran kemana-mana, berserakan. Terus kamu minum dulu, Ti. Nanti kecekik. Makan sambil ngomel ndak baik loh. sudah ndak mau makan. Makanan semuanya hambar. Lidahku ndak bisa merasakan apa-apa. Rasanya muntahin begitu banyak pembicaraan dari tadi kutahan-tahan. Lidahmu udah kebanyakan menyecap kata-kata pahit dari ludahmu sendiri. Dipaksa makan gula juga bakal tetap pahit. Bahkan sampai ke telinga dan perasaan orang lain. Lidahku ya lidahku. Urusan apa sama lidah Mbak yang suka mendustakan bicara sendiri padahal hati dan pikiran Mbak tidak berkata begitu? Biar Mbak isi lagi air keceret ya. Suaramu dikecilin dikit. Nggak enak didengar tetangga. Apalagi kalau sampai rumah depan. Biasanya mereka akan taunya kamu itu lemah lembut. Ngusir kucing saja halus lembut. Rajin bersih-bersih, suka senyum sama semua orang lewat. Terus selalu betah dekat jendela sambil ngelirik-lirik anak lanangnya. Jangan sampai suaramu itu menyadarkan mereka bahwa sengaja dirajin-rajinkan di depan biar kelihatan langsung sama bapak ibunya. Kalau wanita pujaan hati anaknya sangatlah layak dipersunting. Padahal suaranya besar, ndak berbudi pekerti pada yang lebih tua. Dan semua kelakuan depan pintu dekat jendela palsu adanya. Dikira bicara dari periuk air itu jauh apa? Telingaku masih jelas mendengar apa yang Mbak omongin. Oh, jadi selama ini merhatiin aku ya? Direkam sekalian dah. Sengaja betul biar diintip dari balik tirai jendela sama ibunya Wardono. Dan ketika kamu bertatap wajah, senyummu yang manis itu selalu melintas seperti kumpulan kunang-kunang bercahaya yang sedang terbang. Lalu Bu Dewina akan singgah dan mengajakku ngalor ngidul sebentar. Oh alah Mar, niku adikmu Sinarti, wonge sergep. Wes toh cocok dadi pendamping. Ayu, kinyis-kinyis, wonge lembut, pribasane santun. Wes toh komplit. Bune arep tak golekno wedok koyo ngono nggo Wardono. Kemudian kamu tersenyum, lari ke kamar dan kamu tahu ndak? Ujung kalimatnya adalah, "Oh alah Mar, sayange omamu karo omaku nyabrang ya Mar." Itu. Mbak nggak perlu ungkit-ungkit. Ini bukan soal itu. Dan itu sebabnya aku nggak mau marahin kamu di dekat ruang depan dan mengajakmu makan di dapur, di meja ini. Karena cara kamu mengunyah dan mengambil lauk pauk sangat serakah kelihatannya. Nggak enak kalau terlihat ibunya Wardono. Dan karena aku nggak mau buat marwah dan nama baikmu memudar di hadapan keluarga pujaan hatimu. Apa jadinya kalau mereka lihat kamu ngelawan begini di dekat pintu depan sana? Bisa luntur pesonamu. Dan senyum kunang-kunang terbang bercahayamu akan padam. Mau cah kangkungnya lagi, Nar? Masih ada di kuali, tak ambilin ya? Dengan menghindar tak akan menyelesaikan segalanya. Tadi air, ini cah kangkung. Nanti apa lagi? Mbak aku sudah bilang jangan dibangkit-bangkit. Suaramu itu, Ti. Aku mbakmu. Kamu tambahin besarnya biar ngalahin geleger sekalian, Mbak.
Lagi pula apa urusan mereka mendengar percakapan kita? Apalagi sampai rumah depan. Mereka hanya tahu Narti yang ayu, tidak seperti kamu. Dan tidak usah bawa-bawa seluruh isi dunia untuk membelamu. Ini percakapan kita. Bukan percakapan kita. Kamu saja. Dan dengan begini, kamu seolah mereka ulang perang bubat. Ingat, kamu bukan dia Pitaloka. Jelas-jelas aku ke Mas Wardono bukan penyerahan diri tanda takluk, tapi karena cinta yang nyata adanya. Terus, kalau tidak jadi nikah, kamu akan bela Pati. Sesungguhnya kamu telah takluk. Mana buktinya? Kalimat-kalimat kurang ajar karena sesak kawinmu itulah buktinya. Oh, Mbak Ngajak Tengkar. Dari tadi aku udah mau ajak bicara baik-baik, Mbak Ngela nyingkir. Seolah pembicaraanku ini adalah penting sama sekali. Mbak jangan buat aku seperti Mbak, perawat tua yang betah di rumah, tidak kemana-mana dan mungkin akan mati dan tersiksa dalam keadaan seperti ini. Biadab betul mulutmu itu, Narti. Aku diam dan meminta kamu untuk mengecilkan suara sedari tadi karena aku sudah emosi. Kamu kira kamu saja yang bisa marah? Kamu kira rasa sayang si Wardono itu lebih besar dibandingkan kami kepadamu? Cemburu. Dan Yati, buat apa aku cemburu? Tidak ada hak aku cemburu atas cinta kalian. Mas kesayanganmu itu bukan siapa-siapaku. Lagi pula tidak ada sedikit pun rasa cintaku ada untuk dia. Sejak dulu? Ya, sejak dulu. Mau kemana lagi? Nyali nasi lagi ke wadah. Omong kosong. Mbak cemburu kan? Bilang, biar terang. Cemburu kan? Apa yang harus aku cemburu? Karena aku menikah di usia baik dengan Wardono. Narti, kamu jaga itu bicaramu. Kamu akan tahu siapa si Wardonomu itu sesungguhnya. Karena cemburu Mbak mau menghalangi pernikahan aku dengan Mas Wardono. Iya kan? Cah Edan, nanti kamu akan dikasih lihat siapa Wardonomu itu. Memang tidak beradab kamu. Aku salah. Aku mau menikah. Salah. Ya, kamu memang mau menikah. Tapi kamu tidak menelaah yang sudah dikatakan seminggu yang lalu, bahwa rumah kita dengan si Wardono itu satu arah mata angin selatan ke utara. Kalau kalian menikah, bisa-bisa terjadi petaka. Ini adat yang sudah turun-temurun, dan Bude melakukan hal itu untuk menghormati adat. Itu namanya pantangan sundu uwung. Jika kamu tetap keras hati, kamu akan mendapatkan sanksi, bisa dikucilkan, digunjing, dan ada juga sanksi mistiknya. Selama ini kita percaya bahwa pernikahan yang melanggar aturan-aturan adat itu bisa berakibat fatal, bisa retak rumah tanggamu, tidak sejahtera, bahkan tertimpa kemalangan dalam keluarga besar kita. Tapi apa? Karena itu Bude jadi sakit kan? Sering kumat, guna-guna. Padahal dia mengalami hal seperti yang gua alami sekarang. Tapi saat itu dia tidak berani berontak, karena dia tidak sanggup melawan kepercayaan adat warisan dari leluhur. Aku tidak mau bernasib seperti Bude. Aku tidak mau mati sebagai perawan tua. Aku mau punya keluarga, Mbak. Punya suami, anak dan berketurunan. Kelak punya menantu dan cucu-cucu yang lucu. Kalau kalian minta aku seperti Bude mengikuti adat yang kalian anut selama ini, maaf. Itu bukan aku. Cari saja narti-narti yang lain yang bisa kalian berani ngomong kosong begitu. Ya, seperti si Mbak inilah. Dia yang lebih manut. Tidak seperti aku, pembangkang. kamu dengar dulu. Aku gak mau dengar apa-apa, Tahayu. Kamu memang keras kepala. Hei, mau kemana? Mandi hujan, kepalaku panas, mendidih. Sudah tidak letak lagi otakku, lama-lama otakku miring kayak Bude. Narti! Salah pukul. Jika bagi Mbak memukulku adalah sebuah kebenaran yang harus tegakkan di rumah kita, akulah yang salah. Dan Mbak Marnilah yang selalu benar. Mbak mentang-mentang yang paling tua terus saja minta dihormati. Mbak kira jadi perempuan tua adalah sebuah hormatan yang hakiki. Memang gak ada tata krama kamu. Ini masih ada pipis sebelah kiri. Atau kalau mau, tinju saja sekalian. Ini hidungku. Atau pelipisku. Ayo, ayo pukul. Tampar aku lagi. Setelah ini anggap aku sebagai adik yang paling durhaka. Adik yang paling kau benci. Coret namaku dari silsilah keluarga. Aku menangis. Aku memang menangis. Tapi aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku merasa menjadi jagoan yang telah meruntuhkan ketatakramaan kalian yang begitu kuat kalian anut. Berulang kali kau bilang aku biadab karena cinta, tidak punya tata krama, tapi begini aku diperlakukan. Aku bukan bagian dari keluarga ini lagi. Narti, mari kita bicara dulu. Pasti ada jalan keluarnya.
Dan kita semua berupaya untuk itu. Mbak sudah tanyakan tetua adat. Narti, Narti, jangan pergi. Hujan deras sekali, nanti kamu sakit, Narti. Maafkan Mbak, Mbak yang salah, Narti. Dananya pun akan Mbak carikan. Meski dengan cara berhutang. Tolonglah, Aku Ti. tak mau berdiri lagi. Jika ada jalan keluar, kenapa tidak langsung dikatakan? Kenapa dibicarakan setelah semuanya membuat aku tidak selera untuk bicarakan apa-apa? Narti. Aku benci kau, Mbak. Dan semua orang di rumah ini. Di depan pintu, kulihat Mbak Marni dengan cemas terbungkus benci. Atau sebaliknya, Mbak pikir aku anak kecil. Aku ndak butuh keluarga yang mengekang kehidupanku. Niatku baik, bukan mengada-ngada. Mas, kita harus menikah. Aku tak peduli soal rumah kita yang searah mata angin itu. Soal berhadapan jalan, terserah mereka sajalah itu. Tidak ada kaitannya perjalanan rumah tangga kita dengan selatan ke utara, timur tenggara, barat daya, bla bla. Hayu, omong kosong. Cinta itu punya arah mata anginnya sendiri. Hati kita lah kompas yang pasti. Kemana harus melabuhkan tujuan dan sampai pada letak yang semestinya. Dan kompasku menunjuk ke arah yang tepat. Tentunya kamu.